Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zakia Rosida di ISK Podcast. Di sini saya sedang bersama Bapak Dr. Wawan Eko Darmawan dari Wakil Direktur Ya, Pelayanan di RSI Kudus. Mungkin bisa perkenalan dulu, Pak. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Wawan Eko Darmawan. Saya ditugaskan di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus sebagai Wakil Direktur Pelayanan. Oke, nanti kita akan bahas mengenai lebih lanjut tentang kesehatan pasien atau lebih tepatnya ke pelayanan ya, Pak. Lebih ke Pasien. pelayanan karena kesehatan pasien juga menyangkut tentang pelayanan rumah sakit Ya, ya gitu ya, Pak. Ngomong-ngomong mengenai pelayanan nih, apa saja sih pelayanan yang disediakan oleh RSI Kudus sendiri? RSI Sunan Kudus termasuk Rumah Sakit tipe C di Kudus. Jadi kita ada pelayanan rawat jalan, rawat inap, kemudian penunjang. Itu tiga besar itu saya kira di semua rumah sakit juga ada. Nah, kita untuk polikliniknya, untuk rawat jalan cukup lengkap dari mulai poliklinik 4 besar, kemudian penunjang sampai dengan hemodialisa kita juga melayani pasien. Jadi ada tiga besaran Iya, lah tiga ininya, besar, oke, dari tiga kelompok tiga besar. kelompok Iya, besar dari beberapa pelayanan yang ada di iya, RSI, dan itu tuh sudah mungkin memenuhi beberapa pelayanan-pelayanan yang lain juga ya, Pak. Tiga besar itu mencakup beberapa pelayanan yang lain gitu ya, Pak. iya. Oke, lalu untuk prioritas pelayanan di RSI terhadap pasien itu bagaimana? Prioritasnya terhadap pasien gitu. Iya, pada intinya kita inginkan adalah pasien itu mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat. Mudah dalam pendaftaran, kemudian cepat dalam pelayanan. Di era yang digitalisasi seperti ini, pasien tentu akan memilih layanan yang tidak membuang banyak waktu. Mm-mm. Kemudian menyenangkan, itu intinya dari pelayanan. Jadi untuk pelayanan sendiri kalau dibahas lebih lanjut kan ada yang berubah jalan ya, Pak, Iya, atau ada yang kontrol lah iya. dikatakanlah. Itu berarti ada sistem pelayanan online atau bagaimana pendaftaran atau seperti apa? Oh iya. Mungkin kita dari awal ya, dari saat pasien pertama kali datang ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, sebelum kontrol ya. Jadi mereka bisa mendaftar online, baik mereka sudah pernah berobat ke RSI maupun belum, itu bisa dengan mendownload aplikasi RSI Sunan Kudus. Di situ sudah ada menu, kemudian bisa mendaftar online di sana. Sehingga kapan mereka akan dilayani, jam berapa itu sudah akan tertera di aplikasi itu. Kemudian untuk pasien yang sudah dilayani, mereka otomatis akan terdaftar kontrol pada tanggal yang sudah ditentukan, sudah dicantumkan di situ. Apalagi kalau ini menyangkut pasien BPJS, tanggal itu sangat urgent. Kalau dulu tanggal bisa maju atau mundur, Mundur. tetapi untuk saat ini tidak bisa. Jadi tanggal sudah dikunci sehingga kalau pasien itu sudah ditentukan misalnya pada tanggal 1 kontrol, itu sudah otomatis mendapatkan nomor antrian. Hmm. Jadi tanggal berapa dia kontrol langsung bisa mendapat Betul nomor antrian sekali. dengan pendaftaran online Ya, itu tadi ya, yang berobat jalan itu ya, Pak, ya. berarti. Oke. Lalu yang ditonjolkan di RSI, ini kan sama-sama Hmm. rumah sakit di Kudus kan Nah, banyak ya, ada ya. banyak rumah sakit ya, Pak. Apa sih keunggulan atau apa ya positifnya dari RSI ya? Itu Oke. seperti apa? Eh, Mungkin pelayanan hampir sama ya. Cuman Mm-mm. kita Rumah Sakit Islam Sunan Kudus kita lebih menonjolkan ke arah yang lebih religius lah istilahnya. Religius. Itu bisa kita lihat di setiap unit pelayanan kita. Itu katakanlah rawat inap, di setiap bangsal pasti ada musola. Hmm. Kemudian dirawat jalan, gedung lantai 1, lantai 2, lantai 3 semuanya juga dilengkapi dengan musola. Walaupun di tempat kita juga ada masjid yang Sare. lumayan besar Mm-mm. di sebelah depan, tetapi untuk kemudahan pelayanan tetap Hmm. kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pendampingan dalam rangka tetap bisa beribadah. Jadi pasien yang sakit itu kan tetap mempunyai kewajiban untuk beribadah. Beda. Nah, di situ kita fasilitasi. Ada bagian bimbingan rohani yang siap untuk membantu pasien apabila memang memerlukan bantuan dalam beribadah, entah itu tidak bisa berdiri, dia harus duduk atau sambil berbaring, kita selalu dampingi. Nah, kemudian yang kedua,
kita berupaya apa yang menjadi keinginan pasien itu bisa terpenuhi. Jadi kalau pasien itu sakit kan tentu Ingin sembuh pressure-nya ya. lebih tinggi sehingga mereka ingin cepat sembuh. Di tempat kami, saya kira dibanding dengan rumah sakit yang lain, tempat kami paling asri. Boleh dibuktikan di sana karena Paling luas hijau. lahannya cukup banyak, ruang terbuka hijaunya banyak, masing-masing kamar menghadap keluar sehingga Iya. seperti apa ya istilahnya apartemen. Begitu kita buka jendela itu langsung kelihatan taman. Jadi orang dengan kondisi seperti itu diharapkan lebih fresh sehingga lebih cepat sembuh. Oke, jadi yang pertama yang keunggulan adalah mengenai tentang rohani ya, Rohaninya. apalagi kewajiban beribadah setiap manusia gitu ya Pak. Apalagi disediakan bimbingan rohani ya Pak Ada tadi yang bimbingan seperti rohani, yang oke. disampaikan. Dan yang kedua itu lebih mengutamakan kepada lingkup Pak. Lingkungan. Lingkungan. Oke, Nyamanan lingkungan. lingkungan yang asri Iya. gitu ya Pak. Oke, lalu terkait pelayanan utama yang ada di UGD mungkin pelayanan utama unit gawat darurat ya, itu ada triase-triase atau bagaimana mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat? Ya, alhamdulillah per 1 Agustus kemarin UGD kita kembangkan dari kapasitas hanya 14 TT, sekarang kita sudah mempunyai 29 TT. Nah, keistimewaannya di sini kita ada 4 TT yang khusus untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan infeksi saluran pernafasan. Nah, ini terinspirasi dari COVID kemarin ya. Begitu ada kasus COVID, kita tidak mempunyai ruang isolasi di UGD yang representatif. Nah, kita sudah menyediakan 4 yang khusus untuk itu. Sehingga tekanan udara sudah diatur sedemikian rupa sehingga minimal sekali untuk infeksius. Kemudian proses triase juga kita sudah sangat bagus, sudah berjalan, di mana pasien dibedakan menjadi kegawatannya. Ya. Kalau dulu masyarakat lebih mengarah siapa yang datang dulu dilayani dulu, tidak seperti itu di UGD. Kalau di UGD berlaku triase, jadi pasien yang gawat itu yang kita utamakan atau kita tangani lebih dahulu sampai dengan kegawatannya teratasi. Dan di sini kita juga mempunyai unit gawat darurat PONEK, di mana PONEK ini untuk ibu-ibu bersalin atau ada gangguan dalam persalinan, kita ready. Kita ada 8 kamar untuk PONEK, sehingga sangat leluasa apabila kasus persalinan meningkat. Oke, jadi ada peningkatan ya Pak dari yang berapa tadi? Hanya 14 menjadi 29. 29. Cukup banyak Hampir 2 ya. kali lipat. 2 kali lipatnya. Jadi ada penanganan itu tidak langsung yang datang duluan ditangani, sedangkan Ya. yang ini kritis kan Yeah, berbeda. betul. Jadi yang diutamakan itu yang lebih parah gitu ya Pak, Betul. dikatakanlah seperti Berdasarkan itu. kebutuhan emergensinya. Oke. Lalu apa saja sih ciri khas yang ada di RSI? Ciri khas dalam hal apa? Pelayanan atau Ya mungkin dari pelayanannya. ciri khas dalam artian kalau pelayanan rawat jalan ya, kita sudah digitalisasi penuh. Ya, tahun 2020 kita mendapatkan award dari BPJS menjadi rumah sakit dengan pelayanan online terbaik. Ya, tidak hanya di Kudus, itu se-Kudus, Jepara, Grobogan, Pati. Jadi menjadi pelayanan online terbaik ya dari beberapa kabupaten di sekitar. Jadi intinya kita ingin pasien itu mudah, cepat, menyenangkan. Namun di era digitalisasi seperti ini masih disediakan offline atau tidak Pak? Masih. Karena memang segmen pasar kita kan tidak semuanya bisa menengah ke menggunakan atas ataupun bisa menggunakan gadget. Jadi kita ada pelayanan onsite. Ada pelayanan onsite. Jadi mereka yang belum mengenal online kita layani onsite. Namun saat mereka daftar onsite kita edukasi bagaimana sih menggunakan online agar lebih mudah. Oke. Mungkin itu ya. Atau Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan nih kepada masyarakat umum bagaimana mengenai pelayanan atau mungkin edukasi kesehatan atau apalah yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat, Monggo. Pada prinsipnya kita yang di pelayanan kesehatan masyarakatnya, kita tetap berprinsip bahwa
menjaga kesehatan, mencegah penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Mengobati. Jadi tetap terapkan prinsip-prinsip pola hidup sehat, makan teratur, istirahat yang cukup, kemudian berolahraga itu tetap menjadi prinsip. Kemudian apabila memang sakit, insya Allah RSI Sunan Kudus siap melayani, baik rawat jalan maupun rawat inap, termasuk penunjangnya. Kita di sini sudah ada urologi, ada fasilitas SWL ya. SWL itu kalau masyarakat awam operasi tembak batu, jadi pengambilan batu tanpa operasi. Kemudian operasi Pako itu adalah operasi katarak tanpa menggunakan pisau bedah juga. Jadi lebih cepat ditangani, sembuhnya juga akan lebih cepat. Oke. Terima kasih dari Bapak Wawan Eko Darmawan dari Wakil Direktur Pelayanan di RSI Kudus. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.